Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chelsea Okta Putri dari Offering K. Di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai materi pengantar perpustakaan, dokumentasi, dan kearsipan yang sudah Pak Arwin jelaskan dari semester 1 pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Di sini saya akan membahas yang pertama adalah perbedaan perpustakaan, dokumentasi, dan kearsipan. Jadi perpustakaan ini adalah institusi atau tempat yang mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan koleksi bahan pustaka seperti buku, jurnal, rekaman, dan lain-lain. Lalu dokumentasi. Dokumentasi ini adalah proses pengumpulan, mengolah, dan menyimpan informasi dalam bentuk dokumen. Contohnya seperti tulisan, foto, atau video, dan lain-lain. Lalu ada kearsipan. Kearsipan ini adalah proses pengolahan arsip secara sistematis mulai dari penciptaan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga pemusnahan. Lalu arsip ini mempunyai dua jenis, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis ini adalah arsip yang masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan masih disimpan. Contohnya itu absensi karyawan, dokumen proyek, notulensi rapat. Lalu arsip statis ini adalah arsip yang sudah lama tidak digunakan karena masa retensinya sudah habis dan bersifat historis. Contohnya itu naskah proklamasi, peta kuno, manuskrip, dan lain-lain. Lalu setiap ilmu ini memiliki objek, dan sini ada dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material ini adalah benda atau fenomena yang menjadi kajian utama, yaitu aspek fisik atau konkret yang diamati dan diteliti. Contohnya dalam perpustakaan, objek materialnya adalah informasi terekam seperti buku, e-book, dan lain-lain. Lalu objek formal ini adalah sudut pandang atau pendekatan yang digunakan untuk mempelajari objek material tersebut. Contohnya dalam perpustakaan, objek formalnya adalah pengelolaan informasi terekam, seperti pengolahan, penyimpanan, dan lain-lain. Lalu di sini saya akan membahas tentang fungsi perpustakaan. Perpustakaan ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan kebudayaan bangsa, serta memberikan layanan kepada pemustaka untuk memperluas wawasan. Lalu perpustakaan ini memiliki fungsi di 5 bidang. Pertama, itu ada pendidikan. Jadi ini perpustakaan menyediakan sumber belajar mandiri secara berkesinambungan, seperti menyediakan buku pelajaran, e-book, dan lain-lain. Lalu ada fungsi yang kedua, itu ada penelitian. Perpustakaan ini menyediakan sumber primer dan sekunder untuk riset dan inovasi iptek. Contohnya, perpustakaan menyediakan jurnal ilmiah online, tesis, skripsi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, perpustakaan ini berfungsi untuk sebagai pelestarian. Jadi perpustakaan ini sebagai media untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan. Contohnya seperti menyimpan manuskrip, naskah kuno, proklamasi, foto bersejarah, dan lain-lain. Lalu yang keempat, perpustakaan ini berfungsi sebagai informasi. Jadi perpustakaan ini menyediakan sumber informasi yang mudah diakses. Seperti sekarang perpustakaan sudah menyediakan OPAK dan layanan referensi. Lalu yang terakhir ini ada rekreasi. Jadi perpustakaan ini menyediakan fasilitas dan acara untuk hiburan dan rekreasi, kayak contohnya menyediakan koleksi novel, komik, ataupun perpustakaan ini menyediakan acara seperti belajar bersama, baca buku bersama, dan lain-lain. Lalu di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari perpustakaan. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama itu perpustakaan pendidikan, untuk melayani institusi pendidikan tinggi, memenuhi kebutuhan pengajaran dan penelitian dosen serta mahasiswa. Lalu yang kedua ada perpustakaan sekolah. Ini adalah menyediakan bahan bacaan santai yang sesuai dengan usianya dan melayani siswa serta staf pengajar. Lalu yang ketiga ini perpustakaan khusus, mencakup perpustakaan perusahaan, kedokteran, hukum, keagamaan, pemerintahan, penjara, organisasi nirlaba, dan koleksi lain yang sangat terspesialisasi. Lalu yang terakhir ada perpustakaan umum. Ini perpustakaan yang melayani berbagai pengguna dan kebutuhan informasi. Lalu di sini saya akan membahas The 5 Laws of Library Sciences.
Yang pertama ini ada books are for use, yang artinya buku untuk digunakan. Jadi buku ini untuk dibaca dan tidak hanya untuk disimpan saja. Lalu yang kedua ini ada every reader his or her book. Jadi maksudnya ini perpustakaan menyediakan koleksi yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan minat individu pembaca. Contohnya itu perpustakaan menyediakan buku braille dan audiobook untuk menyandang disabilitas netra. Lalu yang ketiga ini ada every books its reader, yang artinya setiap buku ada pembacanya. Jadi kita menempatkan buku-buku yang jarang dipinjam atau buku-buku sesuai temanya. Kayak contohnya mahasiswa psikolog bisa menemukan atau mencari buku psikolog di rak yang sudah ditentukan. Lalu yang keempat ada the library is growing organism, yang artinya itu adalah entitas yang harus terus berkembang sesuai kebutuhan pemustaka. Contohnya ini penambahan koleksi buku sesuai tren dan kebutuhan pemustaka. Lalu yang kelima ada save the time of the reader, yang artinya pentingnya efisiensi waktu dalam perpustakaan. Contohnya ini perpustakaan menyediakan opak untuk mencari buku dengan cepat. Lalu di sini saya akan membahas tentang linkage Coriolis. Yang pertama ada conversation. Jadi maksudnya conversation ini adalah pengetahuan lahir dari interaksi antar pengguna. Kayak contohnya perpustakaan ini menyediakan sesi tanya jawab dengan pustakawan. Bisa melalui secara langsung di meja informasi ataupun daring lewat chatbot atau media sosial. Lalu fasilitas berpengetahuan. Maksudnya ini adalah pustakawan membantu masyarakat menjadi lebih cerdas dan berpengetahuan. Contohnya itu perpustakaan menyediakan kelas literasi informasi seperti pelatihan cara menelusuri jurnal ilmiah atau membedakan informasi valid atau hoax. Lalu yang ketiga ada wadah berpengetahuan. Yang dimaksud adalah perpustakaan adalah ruang komunitas untuk belajar. Kayak contohnya perpustakaan ini menyediakan ruang untuk diskusi atau ruang untuk baca bersama. Lalu yang keempat ini ada navigasi. Yang dimaksud adalah pustakawan membimbing pengguna menelusuri informasi. Contohnya pustakawan membantu pengguna untuk menemukan buku atau sumber referensi dengan cara membantu mengajarkan cara menggunakan opak dan lain-lain. Lalu yang kelima ada kepustakawan. Yang dimaksud adalah pustakawan harus kreatif dan mengikuti perkembangan teknologi. Lalu saya akan membahas perpustakaan dari masa ke masa. Yang pertama di sini saya akan membahas masa kuno hingga pra-Amerika dulu. Jadi sejarah ini bermula ketika manusia bisa menulis di sebuah media sebagai media komunikasi. Lalu di sini pertama kuniform bangsa Sumeria. Jadi kuniform ini adalah salah satu sistem tulisan tertua di dunia yang dikembangkan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan media dan teknik ditulis pada tanah liat basah menggunakan pena segitiga bernama stylus yang terbuat dari kayu dan hasil tulisannya berupa pola dan simbol berbentuk irisan. Terkadang bisa ditemukan juga di bebatuan. Lalu yang kedua ini ada papirus bangsa Mesir. Papirus ini merupakan media tulis pertama yang sangat fleksibel dan mudah dibawa kemana-mana. Media ini berawal dari tanaman papirus yang tumbuh di sekitaran sungai Nil. Lalu batangnya dipotong, direndam, ditumpuk, lalu dipres hingga gepeng dan berbentuk seperti kertas. Lalu yang ketiga, revolusi percetakan pada tahun 1450-an yang menjadi awal mula terciptanya buku, diawali oleh Johannes Gutenberg yang mencetak Gutenberg Bible. Lalu selama abad 17-18 Masehi mulai muncul perpustakaan di Eropa seperti the Bodleian Library at Oxford, the British Museum Library in London, dan the Library Mazarine Library and the Bibliothèque Saint-Geneviève in Paris. Lalu aku akan membahas perpustakaan di Amerika.
Perpustakaan merupakan bagian penting dari awal berdirinya Amerika Serikat. Jadi perpustakaan akademis dibangun pertama kali sebagai supporting sistem pendidikan di wilayah kota. Kemudian perpustakaan di rumah-rumah pribadi menyediakan akses ke banyak informasi yang diperlukan untuk memicu revolusi Amerika dan membentuk pemerintahan Amerika yang pertama. Lalu perpustakaan dianggap sangat penting oleh pemerintahan sehingga pada tahun 1800-an John Adams menyetujui pembentukan Library of Congress atau LC. Kemudian pada tahun 1887, LC memiliki gedungnya sendiri dan menjadi perpustakaan terbesar di seluruh dunia pada saat itu dan hingga sekarang menjadi standar perpustakaan modern. Lalu di sini saya akan membahas sejarah informasi. Yang pertama dari prasejarah dan dunia kuno. Pada masa prasejarah ini, informasi disampaikan secara lisan, seperti cerita, mitos turun-temurun. Lalu seiring berjalannya waktu, informasi mulai direkam melalui lukisan gua seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kayak simbol-simbol dari tanah liat atau batu dan bentuk proto-tulisan. Tulisan ini dikembangkan di Mesopotamia, Mesir, Cina, dan Mesoamerika. Lalu yang kedua, abad pertengahan dari 477 sampai 1453. Pada abad pertengahan ini, bentuk dokumen dominan bergeser menjadi kodeks manuskrip, yaitu kitab berjilid yang ditulis tangan di atas perkamen. Monasteri dan katedral berperan sebagai pusat produksi tulisan dan menjadi pelestarian utama pengetahuan. Lalu di Islam, pusat ilmu seperti Bait al-Himah di Baghdad berkembang pesat karena kegiatan penerjemahan, penulisan, dan pengarsipan dokumen. Lalu abad ke-15 sampai 17 sudah masuk ke zaman percetakan. Revolusi besar terjadi ketika Johannes Gutenberg memperkenalkan mesin cetak berbasis huruf timah timbal pada pertengahan abad ke-15. Teknologi ini memungkinkan buku diproduksi secara massal, cepat, dan murah sehingga menciptakan ledakan informasi pertama dalam sejarah manusia. Pada masa ini juga lahir bibliografi modern melalui tokoh seperti Konrad Gencer dan Andrew Mossel serta karya referensi besar seperti Encyclopedia dan Dictionary of the English Language oleh Samuel Johnson. Lalu pada abad ke-19 masuk ke zaman komunikasi. Revolusi industri membawa metode produksi baru seperti litografi yang memungkinkan percetakan teks dan gambar secara bersamaan dalam jumlah besar. Hal ini membuat pertumbuhan pesat pada surat kabar, majalah, pamflet, dan jurnal ilmiah sehingga informasi dapat menjangkau masyarakat luas dan tidak lagi terbatas pada akademik. Pada masa ini juga perpustakaan sudah berubah menjadi lembaga publik yang menyediakan akses luas terhadap bahan bacaan dan berperan penting dalam pendidikan masyarakat. Lalu pada abad ke-20 hingga sekarang sudah memasuki zaman dokumentasi. Pada zaman ini, teknologi informasi berkembang sangat cepat. Muncul berbagai media analog baru seperti foto, film, rekaman suara, mikrofilm, audio tape, dan video tape yang memperluas cara manusia mendokumentasikan informasi. Sistem dokumentasi menjadi lebih kompleks melalui penggunaan kartu berlubang, katalog kartu, dan teknik pengindeksan berbasis logika yang mempengaruhi cara pencarian informasi. Perkembangan komunikasi digital mengubah perpustakaan melalui otomasi, database, dan opak. Lalu internet dan media sosial mendorong informasi selama 24/7. Selanjutnya saya akan membahas filosofi informasi. Jadi filsafat informasi berupaya memahami realitas dan pengetahuan melalui kerangka informasi, bukan hanya pengetahuan. Dari sini ada ciri umumnya, yaitu dikembangkan sejak 1990-an dan menjadi filsafat paling komprehensif untuk era digital. Lalu ada kalimat philosophy of our time for our time, yang artinya PI adalah filsafat yang lahir karena kebutuhan dunia modern dan menjadi filsafat paling relevan untuk memahami kehidupan saat ini yang berbasis informasi. Lalu ontologi adalah Informational Structural Realism atau ISR,
yang menyatakan bahwa realitas pada dasarnya bersifat informasional, yang artinya yang paling mendasari dari apa yang ada bukan hanya benda fisik saja, tetapi struktur informasi yang membentuk dan mengaturnya. Dalam ISR ini, buku bukan hanya kertas dan tinta, tetapi struktur informasi. Contohnya dalam perpustakaan itu, satu buku memiliki judul, penulis, ISBN, kata kunci, dan tahun terbit. Lalu informasi ini membuat buku dapat ditemukan, dibedakan, dan dihubungkan dengan buku lain. Lalu ada lingkup PI. Ini adalah sistem filsafat yang mencakup epistemologi, etika, dan politik informasi. Lalu dapat menjawab isu kontemporer seperti tata kelola informasi, privacy, AI, algoritma, dan kesejahteraan digital. Lalu di sini saya akan membahas 6 konsep utama dalam PI. Yang pertama itu ada revolusi keempat. Jadi revolusi ini sudah mengikuti 3 revolusi besar sebelumnya seperti Copernicus, Darwin, dan Freud. Jadi revolusi ini menempatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Contohnya itu perpustakaan berubah yang awalnya hanya untuk menyimpan buku saja menjadi penyedia layanan digital berbasis data. Lalu yang kedua ada tahapan historis. Ini setelah prasejarah atau informasi tanpa informasi terekam, dan sejarah itu informasi terekam menjadi penting. Lalu kini sekarang kita berada di hipersejarah di mana masyarakat sepenuhnya bergantung pada TIK. Contohnya itu sekarang informasi dicari melalui internet atau opak dan bukan lagi menggunakan kartu katalog. Lalu ada infosfer. Jadi infosfer ini adalah lingkungan informasi yang memadukan dunia fisik dan dunia digital secara menyeluruh. Contohnya itu pengguna meminjam buku fisik melalui aplikasi atau website. Lalu ada on-life. On-life ini adalah kondisi hidup yang melebur antara realitas fisik dan digital tanpa adanya batas yang tegas di antara keduanya. Contohnya ini kayak scan QR code dari buku fisik untuk melihat review, ketersediaan e-book, atau rekomendasi serupa. Lalu ada informasional. Jadi informasional ini adalah segala hambatan yang menghalangi arus bebas informasi dalam infosfer. Contohnya ini ada koleksi fisik yang tidak terdigitalisasi sehingga sulit diakses. Lalu yang terakhir ada transisi on-life. Jadi transisi on-life ini adalah peralihan menuju kehidupan berbasis infosfer dan hanya terjadi sekali dalam sejarah manusia. Contohnya itu ada perpustakaan yang memindahkan ribuan arsip fisik ke bentuk digital. Lalu di sini saya akan membahas PI dan ilmu informasi atau LIS. Jadi di sini ada seorang filsuf informasi yaitu Luciano Floridi mengatakan bahwa LIS atau Library and Information Sciences adalah applied philosophy of information sciences, yang artinya ilmu perpustakaan bukan hanya soal mengelola buku atau data, tetapi menerapkan prinsip-prinsip filsafat informasi. LIS ini menangani konten semantik dalam dokumen. Dalam sebuah dokumen, isi yang dikelola perpustakaan tidak hanya informasi saja, informasi benar saja, tetapi juga berbagai jenis isi lainnya seperti informasi yang berarti isi dokumennya itu faktual, akurat, dan dapat diverifikasi. Contohnya seperti buku panduan kesehatan yang resmi dari WHO. Lalu ada misinformasi yang berarti isi dokumen yang salah tetapi tidak sengaja. Contohnya itu kayak buku kedokteran tahun 1980-an yang isinya sudah kadaluarsa. Lalu yang ketiga itu ada disinformasi yang berarti informasi palsu yang disengaja untuk menipu. Contohnya itu kayak koleksi arsip perang yang berisi manipulasi berita dari masa lalu. Lalu ada fiksi dan konten lain yang relevan, contohnya seperti novel, cerpen, dan puisi. Fokus LIS ini memperhatikan kualitas makna dalam dokumen bukan hanya apakah ia benar atau salah. Contohnya itu novel fiksi tidak benar tetapi masih berharga karena punya kualitas literer. Lalu dokumen memiliki nilai etis. Jadi menurut Floridi ini dokumen bukan hanya benda tetapi entitas informasional yang mengandung pengetahuan, makna, sejarah, dan pengalaman manusia, yang berarti mengelola dokumen dapat menjaga integritas informasi, melindungi akses, memastikan informasi tidak salah digunakan. Contohnya itu
tidak memberikan data pengguna ke pihak luar. Dan ada juga tujuan etis tertinggi, yaitu flourishing of the infosphere. Jadi ini tuh tujuannya untuk menjaga agar ekosistem informasi itu tetap sehat, aman, bermutu, dan bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya adalah menyediakan akses gratis ke buku, internet, jurnal, dan e-researchers. Lalu di sini saya akan membahas konsep informasi dan nilai informasi. Nah, untuk konsep informasinya itu, informasi adalah hasil dari pengolahan data yang memiliki makna dan berguna bagi penggunanya. Informasi dapat mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan memperkaya pengetahuan. Nah, di sini ada perbedaan dari data dan informasi. Data adalah fakta mentah atau catatan dasar yang belum diolah dan belum memberikan makna. Contohnya itu, buku yang dipinjam setiap hari atau daftar judul buku yang baru masuk. Lalu informasi adalah data yang sudah diolah atau dijelaskan sehingga menjadi bermakna dan berguna. Contohnya itu ada rekomendasi buku berdasarkan riwayat peminjaman pengguna atau grafik kenaikan atau penurunan jumlah pengunjung. Lalu dari nilai informasi ini ditentukan oleh sejauh mana informasi tersebut bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan, penambahan pengetahuan, atau memberi solusi terhadap permasalahan tertentu. Semakin relevan, akurat, dan tepat waktu sesuatu informasi, semakin tinggi pula nilainya. Contohnya itu, perpustakaan menyediakan daftar referensi buku yang sesuai dengan kurikulum terbaru. Lalu di sini saya akan membahas karakteristik informasi. Yang pertama itu ada akurat, yaitu bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan. Contohnya itu, perpustakaan sudah menyediakan opak untuk mencantumkan judul, penulis, nomor panggil, dan lokasi rak yang benar sehingga pengguna tidak akan tersesat. Lalu yang kedua itu ada relevan. Ini berkaitan dengan kebutuhan pengguna. Contohnya itu, pustakawan memberikan daftar buku yang sesuai topik skripsi mahasiswa, bukan daftar yang acak. Lalu yang ketiga ini ada tepat waktu. Jadi ini perpustakaan tersedia saat dibutuhkan. Contohnya itu informasi ketersediaan buku pada opak yang selalu diperbarui secara real time. Lalu yang keempat ini ada lengkap. Ini memuat semua data yang diperlukan. Contohnya itu katalog mencakup judul, penulis, penerbit, tahun terbit, subjek, nomor panggil, ISBN, dan ringkasan. Lalu yang kelima itu ada terpercaya. Ini bersumber dari sumber yang sah atau kredibel. Contohnya itu, pustakawan memilih buku dari penerbit yang diakui dan menolak sumber yang tidak jelas asalnya. Lalu yang keenam ini ada konsisten. Ini tidak bertentangan dengan informasi lain. Contohnya ini kayak nomor klasifikasi buku selalu mengikuti DDC atau UDC yang sama, jadi nggak ada perbedaan antara rak. Lalu yang ketujuh ini ada terukur. Ini dapat dikaji atau dibuktikan secara logis atau empiris. Contohnya, efektivitas layanan dinilai dari survei kepuasan atau jumlah penelusuran opak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan teknologi di perpustakaan dan bagaimana teknologi mengubah peran serta layanan perpustakaan di era digital. Saat ini, perpustakaan sudah tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan buku fisik saja, tetapi perpustakaan telah bertransformasi menjadi pusat akses informasi berbasis teknologi. Contohnya, banyak perpustakaan perguruan tinggi yang sudah menggunakan katalog online atau opak, sehingga mahasiswa dapat mencari buku dan jurnal melalui website atau aplikasi tanpa harus datang langsung ke gedung perpustakaannya. Konsep ini dikenal sebagai perpustakaan di era teknologi, yang dimana layanan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Misalnya, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyediakan e-book dan e-journal yang dapat diakses secara daring oleh masyarakat dari berbagai daerah. Selanjutnya, muncullah konsep Library 2.0 yang menekankan interaksi dan partisipasi pengguna. Perpustakaan kini memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, atau Facebook untuk mengumumkan kegiatan, berbagi informasi koleksi baru, dan berinteraksi langsung dengan pengguna. Contohnya, banyak perpustakaan kampus yang menggunakan Instagram untuk promosi webinar, literasi informasi, dan layanan peminjaman digital. Selain itu, perpustakaan juga sudah menyiapkan teknologi interaktif seperti QR Code pada rak buku yang dapat langsung mengarahkan pengguna ke katalog digital serta chatbot di website.
website perpustakaan yang membantu menjawab pertanyaan pengguna secara cepat. Selanjutnya, perkembangan teknologi juga mendorong penerapan artificial intelligence atau AI di perpustakaan. AI ini digunakan dalam bentuk chatbot untuk layanan tanya jawab, sistem rekomendasi buku, serta pengindeksan dokumen secara otomatis. Contohnya, sistem rekomendasi pada perpustakaan digital dapat menyarankan buku berdasarkan riwayat peminjaman pengguna, mirip seperti rekomendasi pada platform digital. Dalam hal pencarian informasi, perpustakaan kini menggunakan sistem klasifikasi dan pencarian otomatis berbasis natural language processing. Artinya, pengguna dapat mencari informasi berdasarkan makna, bukan hanya kata kunci saja. Misalnya, ketika pengguna mengetik topik perubahan iklim, sistem akan menampilkan bentuk artikel, menampilkan buku, artikel, dan jurnal yang relevan meskipun judulnya tidak secara langsung menggunakan kata tersebut. Namun di tengah kemajuan teknologi, perpustakaan tetap memegang nilai penting, yaitu kebebasan intelektual. Perpustakaan berperan sebagai benteng kebebasan informasi, dijaga agar masyarakat tetap memiliki akses yang terbuka dan adil terhadap informasi. Contohnya, perpustakaan berupaya menyediakan koleksi dari berbagai sudut pandang dan tidak membatasi akses hanya karena perbedaan opini. Selain itu, pustakawan memiliki tanggung jawab etis untuk melindungi privasi pengguna, terutama dalam penggunaan layanan digital. Data peminjaman dan pencarian informasi pengguna harus dijaga agar tidak disalahgunakan. Dan yang terakhir, perpustakaan juga berperan dalam menjamin keadilan akses informasi. Perpustakaan harus memastikan bahwa semua kelompok masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok terpinggirkan dapat mengakses informasi secara tertera. Contohnya, penyediaan buku digital dengan fitur aksesibilitas atau layanan internet gratis di perpustakaan umum. Lalu sebagai kesimpulan, teknologi menjadikan perpustakaan lebih relevan untuk masa depan yang inklusif di era digital. Namun penerapannya harus disertai strategi yang tepat, seperti perpustakaan sebagai inovator teknologi, misalnya dengan menyediakan e-book, katalog online, dan chatbot layanan di perpustakaan perguruan tinggi maupun perpustakaan umum. Lalu ada pustakawan sebagai agen perubahan yang berperan aktif memberikan literasi digital, membantu penelusuran informasi, dan mengedukasi pengguna agar kritis terhadap informasi. Lalu ada kolaborasi lintas sektor dan komunitas seperti kerjasama perpustakaan dengan sekolah, universitas, dan komunitas literasi untuk meningkatkan akses dan keterampilan digital. Lalu ada audit etis dan evaluasi berkelanjutan, yaitu memastikan perlindungan data pengguna, keadilan akses, dan penggunaan teknologi yang tidak bias. Dengan strategi ini, perpustakaan tidak hanya menjadi pusat informasi, tetapi juga agen perubahan sosial di masa depan digital. Selanjutnya saya akan membahas profesi di bidang informasi. Yang pertama ini ada arsiparis. Arsiparis ini mengelola arsip dinamis dan statis. Nah, ini ruang lingkup kerjanya itu ada menyusun kebijakan dan sistem kearsipan, lalu bekerja di lembaga seperti ANRI, Dinas Kearsipan Daerah, lembaga negara, BUMN, dan swasta. Dan masih ada ruang lingkup kerja lainnya. Contohnya pada perpustakaan ini, itu mengelola arsip administratif perpustakaan seperti surat keputusan, nota dinas, laporan tahunan, dan dokumen kerja. Lalu yang kedua ini ada pustakawan. Pustakawan ini mengelola koleksi informasi dalam berbagai format agar mudah diakses pengguna. Nah, ruang lingkup kerjanya itu ada katalogisasi, klasifikasi, dan indeksasi. Lalu ada inovasi transformasi digital, misalnya kayak repository institusional, lalu perpustakaan digital. Nah, contohnya pada perpustakaan ini, pustakawan mengelola OPAK dan sistem otomasi perpustakaan. Lalu yang ketiga ada informational manager atau information analyst. Ini bekerja mengelola alur informasi organisasi agar efisien, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan. Ruang lingkup kerjanya itu ada analisis kebutuhan informasi, terus ada pengelolaan basis data dan knowledge management, dan ada yang lainnya juga.
Contohnya pada perpustakaan itu dia menganalisis data pengguna koleksi untuk memprediksi kebutuhan bahan pustaka. Lalu yang keempat ada record manager. Ada record manager. Ini mengelola dokumen dan record aktif yang mau digunakan dalam aktivitas operasional organisasi. Nah, ruang lingkup kerjanya itu ada menentukan retensi arsip, ada juga menyusun prosedur record life cycle. Nah, ini contohnya ini pada perpustakaan mengelola record kegiatan perpustakaan seperti notulen rapat, MOU kerja, sama laporan keuangan. Lalu yang kelima ini ada digital archivist atau digital preservation specialist. Ini kerjanya itu menjamin keberlanjutan arsip dan dokumen digital melalui strategi preservasi jangka panjang. Ruang lingkup kerjanya itu ada digitalisasi arsip dan konvensional. Lalu ada audit integritas data digital. Contohnya pada perpustakaan itu melakukan digitalisasi koleksi langka seperti manuskrip, koran lama, proklamasi, foto bersejarah, dan lain-lain. Lalu yang keenam ini ada information policy analyst. Ini kerjanya itu meneliti, memetakan, dan mengembangkan kebijakan informasi publik, data governance, dan kebijakan kearsipan. Ruang lingkup kerjanya itu ada analisis regulasi terkait data, informasi publik, dan arsip. Ada juga desain model tata kelola informasi lintas lembaga. Nah, contohnya pada perpustakaan itu dia menganalisis regulasi tentang perlindungan data pengguna perpustakaan. Lalu yang ketujuh ada knowledge manager. Ini itu mengelola pengetahuan organisasi agar dapat digunakan ulang dan meningkatkan inovasi. Ruang lingkup kerjanya itu membuat repositori pengetahuan, lalu juga menghubungkan tacit dan eksplisit knowledge dalam organisasi. Contohnya pada perpustakaan itu dia mengembangkan knowledge management system atau KMS berisi SOP, panduan, dan pengetahuan internal perpustakaan. Lalu yang ke-8 ini ada information system developer. Ini itu membangun dan mengelola sistem digital untuk manajemen arsip dan informasi organisasi. Ruang lingkup kerjanya itu dia mendesain sistem aplikasi kearsipan kayak misalkan Srikandi. Lalu ada integrasi sistem data dan keamanan informasi. Contohnya pada perpustakaan itu dia mendesain arsitektur TI ke perpustakaan termasuk alur data atau flow, server, storage, dan integrasi. Lalu di sini saya akan membahas kerjasama perpustakaan dengan stakeholder. Ini itu tugas kelompok 2 waktu itu. Jadi perpustakaan kota mengatasi rendahnya literasi dengan meluncurkan program yang namanya itu Gerakan Literasi Sosial. Itu program yang mengandalkan kreativitas pustakawan dan kolaborasi partisipatif dengan stakeholder lokal untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kesadaran literasi. Nah, stakeholder ini merupakan gabungan dari beberapa komunitas yang akan membantu perpustakaan untuk menjalankan programnya untuk mencapai tujuan yang sama dan mensukseskan program tersebut. Nah, stakeholder ini yang terlibat ada perpustakaan kota sebagai penyedia fasilitas, koleksi, tenaga pustakawan. Lalu ada juga komunitas literasi lokal sebagai pelaksana kegiatan dan penggerak masyarakat. Lalu ada juga dinas pendidikan dan kebudayaan sebagai pemberi dukungan kebijakan dan dana kegiatan. Lalu di sini saya akan menjelaskan perpustakaan digital di dunia. Dan ini ada judul Assessing the University Virtual Library Space for Digital Information Service in Nigeria. Nah, fokus utamanya ini itu memfasilitasi transisi perpustakaan dari pusat fisik ke pusat akses informasi digital yang terintegrasi. Artinya, perpustakaan tidak hanya berupa gedung dan isinya yang berbentuk fisik saja, tetapi menyediakan layanan online. Contohnya, jadi mahasiswa tidak perlu ke perpustakaan. Jadi mahasiswa cukup mengaksesnya dari lewat website saja. Lalu yang kedua, ini menyediakan platform online yang efisien untuk mengelola data dan mendistribusikan sumber daya elektronik seperti e-book dan e-journal.
Lalu yang ketiga, memungkinkan pengguna mengakses layanan inti perpustakaan atau ILS dan IRM kapan saja tanpa batas waktu. Contohnya itu mahasiswa bisa memperpanjang buku, meminjam e-book atau cek katalog online misalkan di jam 2 malam. Lalu di sini juga ada komponen sistem perpustakaan digital. Yang pertama itu ada FLS atau Virtual Library Space. Jadi FLS ini adalah ruang perpustakaan yang tidak berwujud fisik, melainkan sebuah lingkungan digital yang menyediakan akses ke koleksi digital seperti e-book, e-journal, video, dan lain-lain. Contohnya ini misalkan di menu digital Library UI bisa mengakses e-journal, repository, katalog, dan panduan. Lalu di ILS atau Integrated Library System, jadi ILS ini perangkat lunak yang mengintegrasikan semua fungsi manajemen perpustakaan menjadi satu sistem terpusat seperti akuisisi, katalogisasi, peminjaman online, dan OPAC. Contohnya itu kayak Slims, Enlistlight. Lalu ada RFID. RFID ini adalah Radio Frequency Identification. Jadi RFID ini adalah teknologi chip atau barcode khusus pada buku agar dapat otomatis. Contohnya itu kayak peminjaman mandiri lewat mesin perpustakaan, jadi lewat si code-nya, si chipnya itu. Selanjutnya ada ERM. ERM ini adalah Electronic Research Management. Nah, ini itu berfokus mengatur seluruh siklus hidup sumber daya elektronik di perpustakaan. Contohnya, mengatur masa berlaku lisensi database. Nah, selanjutnya ada dampak-dampaknya juga. Jadi ada dampak bagi perpustakaan itu memperluas jangkauan dan aksesibilitas tanpa batas dan pengamanan koleksi. Kayak contohnya perpustakaan dapat melayani mahasiswa luar kampus atau luar kota tanpa harus datang ke lokasi. Lalu bagi pustakawan, ini tuh pengembangan keahlian profesional dan efisiensi kerja. Lalu bagi pemustaka, akses tanpa batas dimanapun, kapanpun, serta koleksi yang luas dan penelusuran yang cepat. Contohnya itu seperti mahasiswa bisa mengunduh jurnal dari rumah tanpa harus ke kampus. Selanjutnya saya akan membahas materi hak cipta. Hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis dan berlaku setelah karya itu sudah diwujudkan dalam bentuk nyata. Contohnya pada perpustakaan, larangan menyebarkan file berlisensi. Lalu ada juga sensor informasi. Sensor informasi ini adalah penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta, terutama pada konten digital. Contohnya pada perpustakaan itu adalah perpustakaan memblokir link ke situs ilegal. Lalu ada hoax, itu adalah UU Hak Cipta tidak mengatur hoax secara berlangsung, tapi di perpustakaan sering terjadi hoax yang memakai karya berhak cipta. Contohnya pada perpustakaan itu ada e-book bajakan mengatasnamakan perpustakaan. Kayak contohnya misalkan di TikTok atau di Instagram ada video download semua e-book perpustakaan UGM secara gratis. Lalu perpustakaan dalam UU Hak Cipta itu ada yang pertama, perpustakaan boleh membuat satu salinan ciptaan tanpa izin. Lalu yang kedua, perpustakaan boleh membuat salinan untuk preservasi dan penggantian. Lalu yang ketiga ada perpustakaan boleh membuat salinan untuk komunikasi atau pertukaran antar perpustakaan. Lalu materi yang terakhir saya akan membahas masyarakat informasi. Jadi masyarakat di mana kualitas hidup, pembangunan ekonomi, dan perubahan sosial sangat bergantung pada informasi dan pemanfaatannya. Didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang masih untuk produksi, distribusi, dan manipulasi informasi yang menjadi aktivitas utama. Ciri-cirinya itu ketergantungan pada TIK, akses mudah ke informasi global, pekerjaan berbasis pengetahuan dan jasa, komunikasi tanpa batas, dan sikap yang lebih terbuka dan kritis. Contoh dari masyarakat informasi di perpustakaan adalah perpustakaan digital di universitas, di mana mahasiswa dan dosen dapat mengakses e-book, e-journal internasional, dan repositori karya ilmiah secara online melalui website perpustakaan. Sekian materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Arwin.
Selebihnya mohon maaf jika ada yang kurang dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.